Oke, selamat pagi. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang konversi dari single line untuk mengendalikan kontaktor, dua kontaktor secara berurutan, baik itu untuk startnya, untuk dan stopnya. Jadi yang setelah kita pahami kemarin dengan menggunakan single line yang kita rangkai, kita akan mencoba di sini mengkonversi dari dari single line menuju ke untuk program manualnya. Jadi di sini konversi itu yang sudah kita pahami, di sini akan kita bagi menjadi beberapa line atau garis, dimana untuk di single line itu kita bagi menjadi 6 garis. Jadi garis pertama adalah yang pertama di sini, kedua ini, jadi ini nomor 4 ini walaupun satu ini termasuk kita anggap sebagai garis juga. Jadi di sini ada 6. Jadi konversinya adalah seperti ini. Jadi komponen yang ada di sini S1, S2 di sini dibagi oleh I1 sesuai dengan kontaknya, ini adalah NC. Jadi ini kita sesuaikan I1 NC, I2 NO sampai dengan Q1. Q1 adalah K di sini. Di sini ini adalah Q1-nya dibagi oleh Q1. Selanjutnya untuk yang baris kedua yang kita sebutkan adalah ini tadi. Di sini adalah adanya Q2NO dan K2NO dan Q1NO sebagai pengunci. Jadi di sini karena dia adalah kontaknya jenis NO, jadi kita pakai huruf besar. Jadi ini NO dan NO. Untuk line yang ketiga ini ada S3 dan S4 dikonversi ke dalam di dalam grup program. Di sini ini adalah I4 karena di sini kita pakai di sini karena yang ada di dalam smart relay itu adalah yang ada adalah I4 dan I6. Jadi ini diwakili S3 ini diwakili oleh I4 dan S4 diwakili oleh karena ini NO, ini kita wakili dengan I6 karena di sini yang ada di dalam program adalah I6 yang dipakai. Dan sampai dengan Q di sini ini adalah Q1 dan ini yang K2 adalah Q2 untuk outputnya. Jadi dalam line 3 di sini ada I1, I4 sebagai NC, I6 NO, ini adalah kontak NO nya K1 dan ini adalah output untuk Q2. Sedangkan untuk yang line keempat ini, dan keempat ini adalah kontak pengunci. Ini di sini kita sebutkan ini adalah Q2. Jadi ini diganti dengan Q2. Ini adalah kontaknya. Terus untuk line kelima di sini adalah yang dimulai dari di sini adalah NOK1. Di sini adalah Q1 NO, sedangkan ini adalah NC K2. Di sini adalah Q kecil Q2 dan ini H3 ini sebagai output nanti kita pakai di sini. Jadi di sini dipakailah adalah Q3. Jadi line 5 diwakili oleh Q1 NO, Q2 NC dan output Q3 sebagai arah ke indikator 1 H1. Dan untuk yang line ke-6 di sini adalah K2. Di sini K2 kita karena di NO ini adalah Q2. Q2 adalah punyanya ini. Ini untuk tujuannya adalah untuk menyuplai ke H2. H2 di sini nanti berhubungan dengan Q4. Q4 adalah output. Jadi di sini konversinya seperti itu. Mulai dari sini tadi, ini kita lengkapi saja di sini. S1 adalah I1 karena di sini adalah NC. S2 adalah di sini adalah I2 NO. Dan ini adalah Q1. Untuk line kedua, Q2 di sini adalah Q2 NO. Ini adalah Q1 NO juga. Ini pelakunya ini pelakunya ini. Jadi untuk konversinya seperti itu. Jadi konversi ke program dari single line ke program dalam program manual yang langsung di posisi smart relay adalah kita konversi jadi seperti ini.
Selanjutnya berikutnya adalah tentang instalasinya. Ini kita anggap cukup, jadi nanti kita langsung berpatokan pada ini, pada konversi ini. Jadi untuk selanjutnya masalah berhubungan dengan instalasi adalah berhubungan dengan fisiknya. Fisiknya di sini ini akan kita gambarkan secara simpel aja. Di sini adalah seperti ini. Ini kita anggap simetri lainnya. Nah, di sini yang akan kita yang berhubungan dengan instalasi otomatis yang berhubungan dengan sisi fisik, output dan input yang fisik. Di sini kita akan beberapa. Di sini otomatis yang harus dipahami adalah ini adalah powernya, ini adalah plug, ini adalah power, ini fasa dan netralnya, ini I1, I2, I3, I4, oke, sama seperti itu. Ini yang sisi bawah adalah outputnya, seperti kita mulai. Ini adalah V1, V2, V3, V4. Jadi kalau ini tadi yang kita pakai ini ada sampai karena ada beberapa poinnya terminal yang nggak dipakai, di sini sampai dengan I5 dan I6. Jadi di sini adalah ini kalau kita secara simple, di sini adalah MCB. Anggap aja ini sumber tegangan. Ini fase dan netral. Ini melewati pengaman. Ini menuju ke fase dan netral, sini menuju ke titik netral. Jadi selanjutnya di sini yang berhubungan dengan input di sini adalah semua kita pakai untuk sisi realnya, sisi fisiknya kita pakai memakai kontak NO semua. Jadi seperti ini. Jadi anggap aja untuk pemicunya di sini kita pakai NO semua. Jadi di sini dari ini adalah S1, S2, S3 dan S4. Ini kita masukkan ke masing-masing input. I1, I2, dan di sini dipakai di sini karena yang ada di sini ada I4. Kita langsung aja ke I4-nya, intikannya diarahkan karena tidak ada terminal yang keluar, ada terminal punya, dan yang ini adalah I6. Jadi mewakili di sini adalah posisi input adalah S1, S2, S3 dan S4 sesuai dengan ini. Terus yang sisi output di sini berhubungan dengan Q. Jadi kalau seperti ini kita akan memerlukan power untuk masing-masing di sini. Nah, ini sisi nomor 1, anggap aja seperti ini. Ini masing-masing ada terminalnya. Jadi yang berhubungan dengan sisi nomor 1 ini. Jadi ini kontak sisi masuk, sisi powernya, sisi pasnya. Dan satunya lagi di sini setiap output, karena di sini outputnya yang diharapkan adalah output kontaktor, lampu, dan lampu 1 dan lampu 2 indikator. Seperti ini kita hubungkan dengan metal. Jadi titik netral berhubungan dengan semua, berhubungan dengan ini adalah K1, K2, K1 dan K2. Ini langsung berhubungan di sini berhubungan dengan sisi outputnya masing-masing V. 1, 2, 3. Jadi secara instalasi tenaganya seperti ini. Jadi ada input 4, outputnya ada 4 output, K1, K2 dan H1, H2. Oke, jadi untuk penjelasannya seperti itu dari gambar program secara manual yang ada di dalam smart relay.
dengan instalasi seperti ini, untuk seperti ini. Oke, baik, kita lanjutkan untuk simulasi. Oke, selanjutnya akan kita simulasikan di dalam rangkaian sebenarnya. Jadi pada instalasi ini yang perlu dipahami adalah instalasi adalah S1, S2, S3 dan S4. Ini kita langsung berhubungan dengan fisiknya. Di sini adalah ini kita angkat S1, S2, S3 dan S4. Sesuai dengan ini urutan kita angkat. Ini warna hijau adalah S1, S2, S3, S4. Ini adalah indikator 1, K1 dan ini H2. Ini untuk K1, ini K2-nya. Jadi untuk lebih kita memahami di sini, yang perlu dipahami adalah yang berhubungan dengan pas berkedangan yang diharapkan ini adalah ini. Dan yang berhubungan langsung dengan power di sini adalah MCB. Itu adalah masing-masing semua sisi input dari pemicu. Pemicunya di sini adalah di sini adanya S1, S2, S3 dan S4. Jadi S1 di sini yang dipakai adalah di sini semua adalah kota NO. Jadi kalau NO semua, jadi outputnya tidak ada. Jadi outputnya belum ada supply-nya seperti ini. Jadi kalau kita posisikan ini, kita pastikan di sini posisi input masing-masing di sisi input smart relay tidak ada power yang masuk, tidak ada pemicu. Jadi untuk sisi masing-masing sisi pemicu S1, S2, S3, S4 ada ini. Terus yang kedua adalah di sini sisi untuk sisi power sudah ada, ini kita sebutkan tadi, ini sisi powernya berhubungan dengan sumber tegangan. Pas netralnya masuk ke sebelah sini, ini pas ini netralnya. Dan yang kedua berikutnya adalah tentang output atau G1, G2, G3 dan G4. Di sini yang siap menunggu, di sini masing-masing terminal berhubungan dengan power. Pas di sini. Ini jadi masing-masing terminal menunggu perintah. Di sini sama juga karena ini langsung dikasih power di sini, kita masing-masing input dari G kita kasih power menunggu perintah kontak. Ini masing-masing sudah siap menunggu. Jadi di sini posisi outputnya belum ada reaksi sebelum ada perintah dari program. Jadi yang berikutnya ini masalah netral kita asumsikan dengan warna hitam ini. Jadi semuanya berhubungan dengan netral. Di sini adalah K1, output K1, output K2, output H1 dan H2. Ini semua kita jumper pada posisi ini lampu H2, H1, ini masing-masing berhubungan dengan netral. Jadi untuk instalasinya seperti itu. Jadi untuk cara kerjanya bisa kita lihat. Ini untuk program sudah kita masukkan, sudah kita program. Jadi di sini kita akan langsung melihat dari posisi kinerjanya. Jadi kinerja di sini cara kerja yang sesuai dengan yang pada instalasi yang kemarin, materi sebelumnya itu kalau kemarin kita pakai yang konvensional, jadi langsung tanpa smart relay, itu semua kabel akan terhubung. Jadi caranya sama. Di sini dengan posisi instalasi seperti ini, kinerjanya adalah seperti ini. Kita tidak bisa mengoperasikan K2, selama K1 di sini tidak bekerja. Jadi seperti ini yang kita tekan harusnya adalah S2 atau I2. Jadi S2 atau berhubungan dengan I2. Ini yang ditekan adalah ini. Kita harus membeli sinyal ke sini. Jadi sinyal kita kasih di sini, otomatis sinyal dapat masuk. Jadi sinyal saat untuk memicu program, sehingga kontak K1 untuk K1 mendapat supply, sehingga lampu indikator 1 ini, lampu indikator 1 atau ini langsung mendapat di sini. Ini lampu indikatornya, ini lampu indikatornya berhubungan dengan Q1 atau Q2 atau kontaknya. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah sinyal itu sesaat saja ketika mendapat sinyal akan mengasih perintah ke program untuk bereaksi.
Selanjutnya ketika kita ingin mematikan di sini bisa. Jadi kita sinyal berikutnya adalah sinyal untuk perintah untuk memutuskan. Jadi di sini ini untuk I1. Nah, jadi ketika ini kita perintahkan sinyal masuk ke sisi I1 melalui S1 seperti ini. Jadi posisi masuk ke sini memerintahkan ke sini ini untuk memutuskan, perintah memutuskan. Jadi supply ke I1 akan terputus. Kita ulangi, perintah dimasukkan ke dalam I2. Jadi yang sesaat tadi ini sesaat. Selanjutnya kita lanjutkan ke baris ketiga. Baris ketiga di sini adalah kita untuk mengoperasikan Q2 atau K2, Q2 atau K2 atau kontak kedua. Di sini yang kita harapkan adalah K2 adalah ada ini adalah ini. Jadi posisi input pemicunya adalah ini untuk memicu sisi ke I4, karena di sini dipakai adalah I4-nya, kita pakai di sini. Jadi di sini dia memberi sinyal kepada sisi masuk ke I6. Jadi ini I6 yang diperintah ke ini. Saat saja begitu kita lepas dia perintahnya hilang. Tapi karena di sini ada penguncian dari Q2 di dalam program ini, walaupun di dalam fisiknya kontak tol ini kontak bantu tidak dipakai, tapi adanya di dalam program. Jadi di sini begitu ini mendapat sinyal di sini ini masuk mengerti sinyal ke dalam akan kita untuk matikan dari sini dulu. Perintahnya ini adalah perintah untuk memutuskan line ketiga atau ke arah K2 atau V2. Ini perintahnya memutuskan. Ini adalah perintah untuk sinyal untuk mengerjakan, memberi sinyal. Jadi ketika posisi seperti ini, ketika lampu ini menyala, artinya di sini Q4 akan bekerja setelah K2 bekerja. Jadi cara stopnya sama seperti yang materi sebelumnya. Kita tidak bisa menyetop di sini. Kita tidak ada gunanya kita ngasih sinyal ke sini. Ini adalah I1 untuk memutuskan K1 tidak bisa, tetapi kita harus memutuskan dari sini. Untuk di K2 harus kita matikan dulu dari I4. Untuk matikan K2, selanjutnya kita memberi sinyal ke sini, memberi sinyal ke Q1 melalui I1. Jadi seperti itu kinerjanya. Kita ulangi. Kita mengoperasikan I2 tidak akan bisa terjadi karena di sini pada rangkaian ini walaupun kita memberi sinyal di sini ini kita memberi sinyal ke arah I6 menuju I2 tidak akan ada karena diputuskan oleh adanya ini yang kita ingat adalah pemutusnya adalah itu. Walaupun kita memberi masukan dalam tidak akan direspon oleh program. Sama juga ini kalau ini kan perintah untuk memutuskan, jadi tidak akan ada reaksi. Kalau ini perintah untuk mengasih supply. Jadi pada rangkaian ini yang bisa kerja duluan di sini adalah sinyal ke I2 untuk mengoperasikan I1, baru dilanjutkan. Kita bisa pada langkah ini yang akan kita bisa tambahkan adalah kalau kita ingin mengerjakan K1 saja atau K1, kita bisa memutuskan dari I1 saja. Atau kalau kita ingin melanjutkan ke dalam rangkaian ini mengoperasikan Q2, kita harus mengasih supply ke I6. Kemudian terus yang seperti kemarin saya jelaskan di sini posisi ketika Q1 atau Q2 atau K1 K2 kontak 1 dan K2 bekerja, kita tidak ada gunanya mengasih ini tidak ada gunanya. Kenapa? Karena di sini adalah adanya ini. Kalau kita memberi sinyal ke I1 tidak akan ada reaksi bisa memutuskan sana karena dikunci oleh ini di dalam program. Jadi ini ada di dalam program. Tidak akan ada reaksi. Jadi ketika kita ingin memutuskan mematikan Q1, kita harus mematikan ini yang kita matikan dulu. Supply ke arah K2 baru dilanjut ke baik, demikian semoga bisa dipahami. Selanjutnya nanti kita akan bahas materi yang selanjutnya. Untuk pengendalian 2 tempat
secara berurutan, on dari K1 dan K2, off-nya dari K2 ke K1, kita aplikasikan ke dalam gambar dengan program Smart Relay, kita konversi dan kita instalasi seperti ini dengan sesuai dengan gambar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.